Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiatine Kasari, NIM 033. Perwakilan dari kelompok 1 yaitu Nurhana Fantikasari, NIM 031, dan Khairul Anam Ar-Rasyid, NIM 032, akan menjelaskan tentang bank. Bank berasal dari kata Italia yaitu broco yang artinya bangku atau meja. Dalam sejarah bank pertama kali berfungsi sebagai tempat menukar uang, tapi pada tahapan selanjutnya bank beralih fungsi sebagai tempat atau jasa penyimpanan uang, emas, dan perak dari pencurian. Menurut Profesor G.M. Ferin-Stuart, bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit baik dengan uang sendiri maupun uang yang dipinjam orang lain dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas serta uang giral. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank. 1. Menghimpun dana dari masyarakat. Bank dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana. Yang kedua adalah penyalur dana ke masyarakat. Dengan adanya fungsi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan baik dalam bentuk bunga pada bank konvensional maupun bentuk bagi hasil pada bank syariah. Yang ketiga adalah lembaga perantara keuangan. Bank berfungsi sebagai jembatan kebutuhan bagi kedua nasabah yang merupakan nasabah pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Yang keempat adalah sebagai agen pembangunan. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan masalah ekonomi. Jenis bank. Bank dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan jenis kegiatannya, berdasarkan bentuk badan hukum, dan berdasarkan kepemilikannya. Jenis bank berdasarkan jenis kegiatannya. 1. Bank sentral, sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Tujuan bank sentral adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, serta stabilitas harga, suku bunga, pasar keuangan, dan pasar nilai tukar. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang di dalamnya memberikan jasa pembayaran. Fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga, menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sarana komunikasi maupun dengan sarana yang lain. Yang ketiga adalah bank syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang di bidang syariah. Bank syariah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Yang keempat adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Fungsi BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan juga tabungan pada bank lain. BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal, serta usaha perasuransian. Jenis bank menurut bentuk badan hukum. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT, yang kedua koperasi, dan yang ketiga adalah perusahaan daerah. Jenis bank menurut kepemilikan. Bank pemerintah, yaitu bank yang modalnya dari pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah Bank BTN. Yang kedua adalah bank swasta.
Bank swasta adalah bank yang pemilik modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Umumnya bank tersebut bertujuan memiliki laba atau mencari laba. Contohnya Bank Mega, Bank CIMB Niaga. Yang ketiga adalah bank campuran. Bank campuran adalah bank yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lain dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Yang keempat adalah bank pemerintah daerah. Bank pemerintah daerah adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Contohnya Bank DKI, Bank DKI, BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari, dan BPD Jawa Barat atau Bank BJB. Sumber dana bank. Sumber dana bank yang pertama adalah dari bank itu sendiri. Dana dari bank itu sendiri yaitu setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, serta laba bank yang belum dibagi. Keuntungan dari sumber dana bank itu sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Sumber dana bank yang kedua adalah masyarakat luas. Sumber dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan juga simpanan deposito. Sumber dana bank yang ketiga adalah lembaga lain. Sumber dana dari lembaga lain dalam bentuk kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money. Yang ketiga, pinjaman dari bank luar negeri, serta surat berharga pasar uang atau SBPU. Kredit likuiditas Bank Indonesia merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Pinjaman antar bank atau call money adalah biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing dan bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Sedangkan surat berharga pasar uang atau SPBU adalah pihak bank akan menjual belikan surat-surat yang berharga. Produk bank dan layanannya. Yang pertama adalah kredit. Bank sebagai lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kredit baik kepada individu maupun lembaga lainnya. Yang kedua adalah tabungan atau simpanan. Bank menyediakan layanan simpanan baik berupa uang maupun barang dan surat berharga. Untuk menyimpan aset dengan lebih aman dan terjamin, nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bunga ketika menggunakan layanan tabungan walaupun nilainya tidak begitu besar. Yang ketiga adalah deposito. Deposito merupakan layanan simpanan mirip dengan tabungan namun memiliki perbedaan dalam jangka waktu. Deposito hanya dapat ditarik ketika sudah jatuh tempo. Giro. Giro merupakan layanan simpanan di mana penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat. Giro dapat ditarik menggunakan cek atau biljet giro. Yang kelima adalah layanan jasa. Bank menyediakan berbagai layanan jasa lainnya seperti pengiriman uang atau transfer, baik antar rekening maupun antar bank, pembayaran berbagai macam tagihan seperti internet, listrik, ataupun telepon, pembelian produk seperti pulsa, dan masih banyak lagi. Yang keenam adalah reksadana. Reksadana adalah sebuah instrumen dalam melakukan investasi dengan cara pembelian efek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.